Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita adalah menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Materi kita hari ini ada dua. Yang pertama, pola-pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang kedua, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kita ke poin yang pertama dulu ya. Untuk poin pertama, pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu pola kausalitas dan pola kronologis. Kedua pola ini dapat pula kita variasikan penyusunannya. Biasanya kedua pola ini saling melengkapi antar satu dan lainnya. Di samping itu, mungkin juga terselingi pola-pola lainnya, seperti pola definisi, pola ilustrasi, dan pola umum khusus. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Dalam penyusunannya, teks eksplanasi umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas, seperti yang kita pelajari tadi. Untuk langkah-langkah menulis teks eksplanasi secara umum, ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, ulasan atau penyimpulan. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan teks eksplanasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Untuk yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis ataupun kausalitas. Nah, untuk yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena atau kejadian, lalu proses kejadian, dan ulasan. Nah, jangan lupa perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Oke, mungkin sekian materi dari saya, dan tanyakan apabila ada materi yang tidak dimengerti. Dan semoga kalian tetap sehat selalu. Amin. Jangan lupa juga kerjakan tugas-tugas yang belumnya ya, dan pahami kembali materi-materi yang sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.